Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini kita berada di kebun cabai, salah satu milik petani di Kampung Batisuk, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Ini kita kebetulan di sini ada salah seorang pakar tim penyuluh pertanian lapangan, Pak Doni. Mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit, sekaligus minta keterangan lah sedikit agak lebih detail sedikit terkait dengan, karena di kebun cabai ini, pada tanaman cabai ini terindikasi beberapa serangan hama dan penyakit. Juga sekaligus kita minta rekomendasi untuk pestisida yang bagus, polanya, juga penambahan pupuk yang lebih tepat dengan kondisi tanaman cabai seperti ini. Mungkin kita awali dulu yang mungkin lebih dominan di sini, sekilas kita lihat tungau. Jadi kita minta pendapat nih salah satu ahlinya yang sudah berpengalaman, Pak Doni. Ini Pak Doni mungkin bisa diberi gambaran sedikit terkait dengan tungau, ciri-cirinya, untuk kita memastikan bahwasanya positif tanaman cabai ini terserang apa dan bagaimana pengendaliannya. Ya. Nah, terima kasih Pak Hendri. Sama-sama kita sudah di lokasi, kita sudah melakukan pengamatan secara secara Kasat mata ya kan. Namun walaupun dengan kasat mata bisa kita pastikan, walaupun tidak 100%, 85% sampai 90% bisa kita pastikan tanaman cabai kita ini udah terserang hama tungau. Ya. Selain hama tungau juga ada terserang hama-hama lain yang kita prediksi, seperti terserangnya kutu apits, ya. Kemudian trips, karena menimbulkan gejala yang berbeda antara gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama tungau dengan hama yang disebabkan oleh kutu apits. Yang kedua, selain hama, di sini juga ada kekurangan hara di dalam tanah. Seperti kita lihat di ini ada tanaman cabai yang menimbulkan gejala kekurangan kalsium. Inilah yang kekurangan kalsium inilah yang menyebabkan bahwa tanaman cabai ini mudah sekali terserang oleh penyakit, karena dia tidak memiliki daya tahan. Kemudian dia juga mudah rontok. Ciri-ciri seperti ini hampir sama seperti ciri-ciri yang ditimbulkan oleh kekurangan boron. Boron ya. Berarti di sini kalau secara kasat mata, kalau kita lihat dari warna dan coraknya ini seperti apa nih Pak Doni? Dia untuk memastikannya. Dia seperti ini, membaret antara kuning dengan hijau ini, warnanya tidak menyatu. Iya. Jadi ada hijaunya, ada kuningnya, seperti supak. Kemudian warnanya juga tidak cerah. Itu ciri-ciri ya kekurangan boron ya. Kalau ujungnya ini udah terserang antraknos. Patik. Jadi ini dengan kekurangan ini beda kasus. Ini kekurangan kalsium, ini disebabkan oleh serangan antraknos. Kenapa dia mudah terserang antraknos? Karena dia tidak punya daya tahan. Karena dia lemah. Iya. Sekiranya dia mungkin kuat, ya, daya tahannya kuat, tanaman cabai kita ini tidak kekurangan kalsium, mungkin dia persentase serangan antrak ini bisa diatasi dengan dia sendiri. Dengan daya tahan dia sendiri, dia lebih kuat, lebih mampu menahan. Berarti Pak Doni, ini kalau kita lihat dari sisi unsur hara dulu, dengan kondisi seperti disampaikan tadi, ini kekurangan kalium ya, udah kekurangan butuh asupan tambahan boron. Jadi rekomendasi dengan kondisi lahan seperti ini, pupuk apa ini Pak Doni? Kita harus memberikan pupuk mikro, jangan lagi pupuk makro seperti N. N itu pupuk makro, pupuk yang banyak dibutuhkan oleh tanaman, tapi dia berpotensi untuk melemahkan batang.
Ya kan? Iya, iya. Tapi kalau kita asupkan dia dengan pupuk mikro ini pupuknya tidak banyak dibutuhkan oleh tanaman, tapi dia untuk daya tahan tanaman. Oh, iya, iya. Jadi pupuk mikro seperti kalsium dengan boron itu perlu ditingkatkan di sini untuk daya tahan serangan pati ini ataupun antraks ini, kemudian untuk memperkuat jaringan batang. Baik, terima kasih Pak Doni. Itu dari sisi untuk kita meningkatkan unsur hara pada tanaman kondisi seperti ini ya. Iya. Ini dari sisi pengendalian penyakit, mungkin bisa sambil jalan-jalan nih Pak Doni. Boleh, Pak. Untuk kita pastikan bahwasanya yang mana ciri-ciri tanaman yang kita pastikan terserang tungau dan mana yang terindikasi, bahkan hampir bisa kita pastikan ya gejala mozaik juga udah ada di sini ya. Iya, mungkin dari tungau dulu nih Pak Doni. Dari tungau seperti ini Pak. Tungau itu memiliki ciri-ciri serangan itu daunnya melengkung ke bawah seperti ini. Iya. Kemudian pada saat kita membalik, warnanya agak mengkilat seperti perak. Iya. Iya, seperti perak. Ya kan? Beda dengan yang ini yang dia mengkilat. Seperti ini ya. Ini kan yang nggak terserang, kita lihat, kita ambil satu. Kita ambil satu, dia nggak mengkilat, yang ini mengkilat. Yang ini ya. Bisa dibedakan Pak ya? Iya, seperti perak. Jadi daun yang sehat dan daun yang terserang. Inilah salah satu terserang penyakit tungau. Tungau. Kemudian dia akan menyebabkan mati pada ujung pertumbuhan baru, pucuk baru. Terhambat di sini. Makanya tanaman jadinya nanti pertumbuhannya akan terhambat juga ya. Kelama-lamaan. Yang pertama dia udah kekurangan kalsium, dia mudah rontok daunnya, bunganya. Iya. Ya. Kemudian dia terhambat untuk mengasup makanan, untuk mengembangkan tanaman baru, untuk memasak makanan, nggak ada lagi daun. Itu yang menyebabkan tanaman itu lama-lama bisa menjadi mati. Iya. Ya, salah satu langkah kita harus membuang buah-buah yang banyak mengasup boros mengasup nutrisi, seperti buah masak. Ya kan, kalau perlu panen hijau. Iya. Untuk merangsang pucuk ini baru. Kemudian kita juga di samping itu terus melakukan pengendalian supaya serangan hama tungau ini tidak lagi berkembang, sudah mati. Kemudian kita tambah nutrisi tadi, dia akan keluar pucuk baru. Iya. Ini dari tungau ya. Seperti ini gejalanya ya. Nanti pengobatannya sekaligus bisa kita lihat itu sambil jalan ke sana yang terkait terindikasi gejala mozaik. Mungkin ada sedikit perbedaan agar kita bisa membedakan antara terserang tungau ataupun kutu-kutuan yang bisa mengindikasikan ke hal yang lebih parah, yaitu virus kuning atau mozaik yang memang sangat-sangat ditakuti oleh para petani khususnya tanaman cabai. Ini coba kita lihat. Ini bisa disebabkan oleh ini kan udah mengeluarkan tanda-tanda serangan mozaik nih. Ini ya kan? Dari apakah saya bisa memastikan ini sudah pasti mozaik? Tidak 100%. Iya. Tidak 100% saya pastikan ini mozaik. Bisa juga ini kekurangan boron. Boron juga bisa berefek kepada daun itu menguning. Bisa dia bercak kuning. Untuk lebih hanunya kita harus memastikan dulu adakah hama seperti kutu persik, trip di lokasi kita ini. Kalau nggak ada, kita jangan ambil kesimpulan 100% itu terserang oleh hama trip. Iya. Ya, ini kan nggak melengkung ke atas, dia melengkungnya nggak melengkung ke bawah. Dia melengkungnya ke atas tapi menimbulkan gejala mozaik karena hama trip tadi ini dia itu vektor pembawa virus kuning, virus mozaik. Bisa dia yang menyebabkan dia kuning, bisa juga dia karena kekurangan boron. Iya.
Ini seperti kita ketahui nih Pak Doni kan hujan, sementara cuaca kita di Sabah ini jatahnya kan ini kita kemarau. Namun lagi ada pergantian musim dengan kondisi panas, hujan, tiba-tiba hujan sedikit kemudian panas. Ini seberapa pengaruhnya bagi tanaman cabai khususnya nih? Sangat berpengaruh, berpengaruh terhadap siklus perkembangan hama yang mestinya kita berprediksi pada hari ini, pada bulan ini tidak terjadi serangan hama, kemudian bisa jadi dia terjadi serangan hama, ya kan? Proses-proses itu, kemudian berkembangnya penyakit, ya kan? Itu bisa ini karena kelembaban tadi, bisa lebih cepat. Makanya perlu antisipasi. Sangat berpengaruh antara hujan ini sangat berpengaruh tuh. Jadi Pak Doni, untuk rekomendasi pupuk, berarti tadi kita kan dengan kondisi seperti ini, kekurangan boron, kekurangan kalium, berarti kita sarankan untuk kita lakukan pemupukan, karena dari sisi kalau kita bilang pupuk yang mengandung unsur N, ini tanamannya juga sudah bagus hijaunya, cuman pertumbuhannya aja yang sedikit terhambat. Jadi kita sarankan untuk pengocoran pupuk tunggal ya, yang pupuk mikro Pak. Pupuk mikro yang mengandung kalium dan boron ya. Nah, dari sisi penanggulangan pengendalian nih hama dan penyakit nih, sudah kita identifikasi tadi tungau sudah positif ya. Tungau positif. Terindikasi ini serangan mozaik yang berkemungkinan juga adanya boron, disebabkan kekurangan boron. Kita tidak berani mengkambing hitamkan langsung kutu trip ataupun yang lainnya, karena coba kita cek identifikasi karena baru 1-2 batang yang terindikasi, jadi kita belum bisa berani memastikan. Nah, dengan kondisi seperti ini, obat atau pestisida, insektisida atau fungisida yang untuk kita rekomendasikan pengendaliannya nih Pak Doni? Kalau untuk yang di seperti tungau itu bisa kita menggunakan insektisida yang sifatnya akarisida. Karena akarisida itu tidak bisa mengobati hama seperti trip, seperti kutu persik, itu tidak bisa diatasi. Kalau trip seperti kutu persik itu harus kita kendalikan dengan insektisida murni. Tapi kalau untuk yang tungau harus akarisida, baru dia bisa kita kendalikan. Berarti obatnya bisa, pestisidanya bisa kita campur sekaligus nih ya? Pestisida, insektisida. Insektisida tadi bisa kita kita simulasikan dengan fungisida, ya kan? Tapi yang jangan kita kita simulasikan antara insektisida A dengan insektisida B, tapi yang sifatnya alkali, itu nggak boleh. Oh, itu yang nggak boleh ya? Kalau antara insek dengan fungi boleh ya? Boleh. Tapi insek dengan insek jangan. Boleh kita lakukan simulasi antara insek dengan insek, tapi yang sifatnya tidak alkali. Lebih bagus kita gini aja. Kalau misalnya mau mengendalikan antara hama trip dengan hama tungau, kendalikan dulu tungaunya, kemudian selang beberapa hari semprot lagi dengan insektisida murni. Jadi nggak dicampur ya. Itu tahapan paling efektif ya. Itu tahapan efektif. Yang pertama itu efektif untuk kita lakukan. Yang kedua, hama-hama yang karena kita ada pergantian obat itu, hama itu tidak resisten dia nanti. Oh, tidak resisten ya? Tidak resisten terhadap, tidak kebal terhadap pestisida. Jadi jangankan nanti terjadi pengendalian, malah menyebabkan hal yang lebih parah. Karena memang kondisi teman-teman petani yang pertama sekali itu kesulitan mengidentifikasi, seringkali salah identifikasi. Kalau salah identifikasi di awal, otomatis penanggulangannya udah jelas salah. Sudah kita identifikasi juga, kita pasti pola penyepraiannya ini juga harus benar-benar sesuai dengan rekomendasi, karena nanti bisa berakibat fatal seperti resisten atau dosisnya juga ini menyebabkan hal-hal yang fatal. Mudah-mudahan nanti kita coba komunikasikan dengan petani. Kebetulan petaninya ini ada beberapa kebun. Hari ini di kebun kakao beliau
nanti kita rekomendasi untuk melakukan pengendalian. Nanti kita coba pantau beberapa hari ke depan bagaimana kondisinya, mudah-mudahan tidak bertambah parah. Mungkin ada tambahan lagi Pak Doni? Udah ya? Saya rasa itu aja Pak. Oh Yang iya, bisa. ini terima kasih Pak Doni. Pak Doni jangan bosan-bosan untuk memberi pembelajaran bagi teman-teman petani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.